Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rici Larasati. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, poin-poin yang akan saya jelaskan adalah: yang pertama, makna bela negara; yang kedua, undang-undang yang mengatur bela negara; yang ketiga, perjuangan mempertahankan negara Republik Indonesia; yang keempat, ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini. Yang pertama, makna bela negara. Bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri sendiri. Bela negara adalah sikap dan tingkah laku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, undang-undang yang mengatur bela negara. Yang pertama, pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ayat 3, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan. Ayat 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ayat 5, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara ditetapkan dengan undang-undang. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 4 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu alat pemerintahan dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 68 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, perjuangan mempertahankan negara. Yang pertama, perjuangan fisik mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman terhadap keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia setelah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 adalah kedatangan Belanda ke Indonesia. Belanda sebagai salah satu anggota sekutu yang memenangkan Perang Dunia II menyatakan berhak atas Indonesia karena sebelumnya mereka menjajah Indonesia. Mereka datang dengan membentuk Netherlands Indies Civil Administration dengan menumpang dalam Allied Forest Netherlands East Indies atau AFNI. Kedatangan Belanda dengan menumpang AFNI mendapat perlawanan bangsa Indonesia. Apalagi setelah secara terang-terangan Belanda mulai menduduki wilayah Indonesia. Perjuangan fisik melawan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, insiden bendera di Surabaya. Pada tanggal 19 September 1945, di Surabaya terjadi peristiwa insiden Surabaya. Insiden ini bermula dari beberapa orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru pada tiang di atas Hotel Yamato. Tentu saja tindakan ini menimbulkan amarah rakyat, yang kemudian mereka menyerbu hotel itu dan menurunkan bendera tersebut serta merobek bagian yang berwarna biru, lalu mengibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Tanggal 19 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum yang isinya agar para pemilik senjata menyerahkan senjata kepada sekutu sampai tanggal 10 November jam 06.00
ultimatum itu tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya. Akibatnya, pecahlah perang di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pemuda Surabaya melakukan perlawanan dengan menyusun organisasi yang teratur di bawah komando Sungkono. Bung Tomo melalui radio pemberontakan mengobarkan semangat perlawanan pemuda Surabaya agar pantang menyerah kepada penjajah. Misalnya slogan revolusi, merdeka atau mati. Pertempuran ini merupakan pertempuran yang paling dahsyat yang menelan korban 15.000 orang. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran terjadi mulai tanggal 15 Oktober 1945 sampai tanggal 20 Oktober 1945. Kurang lebih sebanyak 22.000 pasukan Jepang berhadapan dengan TKR dan para pemuda. Peristiwa ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Bermula ketika kurang lebih 400 orang veteran Angkatan Laut Jepang yang akan diperkerjakan untuk mengubah pabrik gula C. Piring Semarang menjadi pabrik senjata. Memberontak pada waktu dipindahkan ke Semarang, kemudian menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka dari Dr. Karyadi menjadi salah satu korban sehingga namanya diabadikan menjadi nama salah satu rumah sakit di kota Semarang sampai sekarang untuk memperingati peristiwa tersebut. Pemerintah membangun sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda. Yang ketiga, pertempuran Surabaya 10 November 1945. Pertempuran di Surabaya diawali oleh kedatangan atau mendaratnya Brigade 29 dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Brigadir Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945. Namun, kedatangan yang tersebut mengakibatkan terjadinya kerusuhan dengan pemuda karena penyelewangan kepercayaan oleh pihak sekutu. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pemuda Surabaya berhasil memporak-porandakan kekuatan sekutu, bahkan hampir menghancurkannya. Kemudian untuk menyelesaikan insiden tersebut diadakan perundingan. Namun pada saat perundingan terjadi insiden Jembatan Merah dan Brigadir Malabi tewas. Yang keempat, perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Belanda selalu berusaha menguasai Indonesia dengan berbagai cara. Berbagai perundingan yang dilakukan seringkali dilanggar dengan berbagai alasan. Untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia, Belanda melancarkan agresi militer sebanyak 2 kali. Agresi militer pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947 dengan menguasai daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Indonesia mengadukan agresi militer ini ke masyarakat internasional, dan akhirnya atas tekanan resolusi PBB akhirnya tercapai gencatan senjata. Selanjutnya, perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. Selain perjuangan fisik, para pahlawan bangsa pun berjuang melalui jalur diplomasi. Perjuangan melalui jalur diplomasi ini dilakukan melalui berbagai perundingan, terutama dengan Belanda. Tujuannya adalah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lainnya yang sudah terlebih dahulu merdeka. Baik, berikut ini beberapa perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda pada masa revolusi kemerdekaan. Yang pertama, Perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 10 sampai 15 November 1946 yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah kedua negara pada 25 Maret 1947. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jenderal dan dipimpin oleh Win Suhermenhorn dengan anggota H.J. Van Mock dan Lord Killen dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini. Hasil perundingan terdiri dari 17 pasal yang antara lain berisi
Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Tiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala unit. Yang kedua, Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diambil dari nama sebutan kapal perang milik Amerika Serikat yang dipakai sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dengan pihak Belanda dan Komisi 3 negara Amerika Serikat, Belgia, dan Australia sebagai perantaranya. Dalam perundingan itu, delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda menempatkan seorang Indonesia yang bernama Abdul Qadir Wijoyo Atmojo sebagai ketua delegasinya. Penempatan Abdul Qadir ini merupakan siasat pihak Belanda dengan menyatakan bahwa pertikaian yang terjadi di Indonesia dengan Belanda merupakan masalah dalam negeri Indonesia dan bukan yang menjadi masalah internasional yang perlu adanya campur tangan negara lain. Yang ketiga, Perundingan Romroyen. Titik terang dalam sengketa penyelesaian konflik antara pihak Belanda Indonesia terlihat. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak bersedia untuk maju ke meja perundingan. Keberhasilan membawa masalah Indonesia Belanda ke meja perundingan tidak terlepas dari inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia. Pada tanggal 4 April 1949 dilaksanakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Merle Chokran, anggota komisi dari Amerika Serikat. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Rom. Dalam perundingan Romroyen, pihak Republik Indonesia tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta merupakan kunci pembuka untuk perundingan selanjutnya. Sebaliknya, pihak Belanda menuntut penghentian perang gerilya oleh Republik Indonesia. Akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 berhasil dicapai persetujuan antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia. Kemudian disepakati kesanggupan kedua belah pihak untuk melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB tertanggal 28 Januari 1949 dan persetujuan pada tanggal 23 Maret 1949. Persyaratan pemerintah Republik Indonesia dibacakan oleh Ketua Delegasi Indonesia, Mr. Muhammad Rom, yang berisi antara lain sebagai berikut. Pertama, pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan pemerintah penghentian perang gerilya. Kedua, kedua belah pihak bekerjasama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban. Tiga, Belanda turut serta dalam konferensi meja bundar atau KMB yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan lengkap dan tidak bersyarat kepada negara Republik Indonesia. Yang keempat, konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar yang berlangsung di Den Haag pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 berhasil mengakhiri konferensi fisik antara Indonesia dengan Belanda. Hasil konferensi tersebut yang paling utama adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia yang disepakati akan disusun oleh dalam struktur ketatanegaraan yang berbentuk negara federal, yaitu Negara Republik Indonesia Serikat. Baik, yang terakhir, ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, ancaman militer. Yang kedua, ancaman non-militer. Yang ketiga, ancaman dalam negeri. Dan yang keempat, ancaman dari luar negeri. Yang pertama, ancaman militer. Menurut penjelasan pasal 7 ayat 2 UU nomor 3 tahun 2002, ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata, terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berbentuk yang pertama, agresi, yaitu penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan suatu bangsa. Bentuk agresi antara lain
invasi berupa serangan kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah negara Republik Indonesia. Yang kedua, bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap NKRI. Yang ketiga, blokade terhadap pelabuhan, pantai, dan wilayah udara NKRI oleh angkatan bersenjata negara lain. Yang keempat, serangan unsur angkatan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat, laut, dan udara TNI. Yang kelima, pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh negara lain untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah NKRI. Baik, yang kedua, pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain baik yang menggunakan kapal maupun pesawat non-komersil. Yang ketiga, spionase yang dilakukan negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer. Yang keempat, sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa. Yang kelima, aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri. Yang keenam, pemberontakan bersenjata. Yang ketujuh, perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat yang bersenjata dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya. Yang kedua, ancaman non-militer. Ancaman non-militer yang pertama, penyalahgunaan narkotika, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, perusakan lingkungan. Yang keempat, kemiskinan. Yang kelima, kebodohan. Yang keenam, lunturnya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketujuh, derasnya arus budaya asing masuk ke Indonesia sebagai dampak globalisasi. Yang ketiga, ancaman dari dalam negeri. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman itu seharusnya dapat menjadikan sebuah kekuatan yang dahsyat untuk menangkal semua gangguan atau ancaman yang ingin memecah belah persatuan bangsa. Namun, ada kalanya perbedaan suku bangsa ini menjadi sumber konflik yang dapat menyebabkan perpecahan sehingga menjadi ancaman bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Ancaman merupakan usaha-usaha yang membahayakan kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dan negara. Potensi ancaman yang dihadapi NKRI dari dalam negeri antara lain, yang pertama, disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua, keresahan sosial akibat kesenjangan ekonomi dan ketimpangan kebijakan ekonomi serta pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat menyebabkan huru-hara atau kerusuhan massa. Yang ketiga, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang ekstrim atau tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Yang keempat, makar atau penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. Yang kelima, munculnya pemikiran memperluas daerah otonomi khusus tanpa alasan yang jelas, hingga persoalan-persoalan yang muncul di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kelima, pemaksaan kehendak golongan tertentu berusaha memaksakan kepentingan secara tidak konstitusional, terutama ketika sistem sosial politik tidak berhasil menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Yang keenam, potensi konflik antar kelompok atau golongan, baik perbedaan berpendapat dalam masalah politik, konflik akibat pilkada maupun akibat masalah SARA. Yang selanjutnya, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme sangat merugikan negara dan bangsa karena akan mengancam dan menghambat pembangunan nasional. Yang selanjutnya, kesenjangan ekonomi. Pemerataan pendapat yang tidak adil antar kelompok dan antar daerah. Penyalahgunaan narkoba, pornografi, dan porno aksi. Pergaulan bebas, tawuran. Baik, yang terakhir, ancaman dari luar negeri. Potensi ancaman dari luar lebih berbentuk ancaman non-militer, yaitu ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Ancaman terhadap ideologi merupakan ancaman terhadap dasar negara dan ideologi Pancasila. Masuknya ideologi lain seperti liberalisme, komunisme, dan beberapa dekade terakhir muncul ideologi yang berbasis agama semakin mudah diterima oleh masyarakat di era globalisasi ini. Nilai-nilai ideologi yang berbeda, bahkan terkadang bertentangan dengan Pancasila,
Apabila kita tidak mampu menyaring nilai-nilai tersebut, maka dapat menguburkan nilai-nilai Pancasila. Contoh, sikap individualis yang merupakan perwujudan liberalisme menjadi ciri masyarakat perkotaan saat ini. Ancaman terhadap politik dengan ikut campurnya negara lain dalam urusan dalam negeri Indonesia seperti hak asasi manusia, hukum, pemilihan umum, dan sebagiannya. Sistem politik liberal yang mengutamakan kepentingan individu atau kelompok menjadi ancaman dalam kehidupan demokrasi Pancasila. Bentrokan akibat tidak menerima hasil pemilihan umum, unjuk rasa yang berlangsung rusuh merupakan akibat negatif ideologi liberal. Ancaman terhadap ekonomi dalam era perdagangan bebas perlu diperhatikan, seperti semakin bebasnya impor berbagai produk luar negeri, restoran, investasi asing, perusahaan asing, dan sebagiannya. Ketidakmampuan kita dalam menghadapi globalisasi dan perdagangan bebas dapat mengakibatkan penjajahan dalam bentuk yang baru. Contoh, sikap lebih menyukai produksi luar negeri hanya karena gengsi merupakan bentuk baru penjajahan bidang ekonomi. Potensi ancaman lainnya adalah dalam bentuk penjarahan sumber daya alam melalui eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol hingga merusak lingkungan, seperti illegal logging, illegal fishing, penguasaan wilayah Indonesia, pencurian kekayaan alam, penyelundupan barang. Ancaman terhadap sosial budaya dengan upaya menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui disinformasi, propaganda, peredaran narkoba, film-film porno, atau berbagai kegiatan kebudayaan asing yang mempengaruhi bangsa Indonesia, terutama generasi muda, dan merusak budaya bangsa. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.